para Eleners. Hari ini saya akan membacakan pengalaman salah satu Eleners. Sebut saja namanya Tarjo. Tarjo adalah supir truk jalur Jawa Bima. Biasa dia pergi dari Jawa membawa buah-buahan dan sayuran untuk dibawa ke Bima, dan dari Bima dia membawa pulang bawang untuk dikirim ke Lombok, Bali ataupun ke Jawa. Biasanya dia ditemani oleh dua temannya, yaitu Gimin dan Sandi. Hari itu istri Gimin melahirkan sehingga tidak bisa menemaninya. Sedangkan Sandi begitu masuk di pelabuhan Kayangan, dia minta izin kepada Tarjo untuk mengurus keperluannya sebentar. Dia berjanji akan segera menyusul Tarjo. Alhasil, Tarjo melanjutkan perjalanan sendiri karena takut buah-buah yang ada di belakang membusuk. Begitu menaiki kapal laut, dia sudah merasakan kantuk yang luar biasa. Diputuskannya dia meminum segelas kopi dan membawa segelas kembali kopi untuk bekal perjalanannya bila dia merasakan kantuk kembali. Baru setengah jam dia melanjutkan perjalanan darat setelah turun dari kapal laut. Rasa kantuk kembali menyerangnya. Kali ini diputuskanlah untuk berhenti sejenak di pinggir jalan, untuk tidur sejenak di belakang kemudinya. Dia berhenti di bawah pohon tua di pinggir jalan. Baru 5 menit dia tidur, tiba-tiba dia sayup-sayup mendengar suara seorang gadis memanggil-manggil. "Pak, Pak, Pak," gitu katanya. Sekuat tenaga dia buka matanya dan dia melihat ada gadis muda sedang berdiri di dekat truknya bersama teman-temannya. Mereka sekitar usia 18-20 awal. "Ada apa?" tanya Tarjo sambil masih mengkucek-kucek matanya karena masih mengantuk. "Pak, tolong kami, Pak," katanya salah satu dari mereka sambil menangis. "Iya, Pak, turun sebentar kemari. Tolong kami, Pak." Karena rasa iba, Tarjo akhirnya turun dari truknya dan menghampiri mereka. Mereka ada berlima, cantik-cantik dan masih muda. Salah satu menjelaskan bahwa mereka telah tersesat, salah naik bis. Sedangkan dia mau naik bis berikutnya, hari sudah malam dan tidak ada bis yang lewat sama sekali malam itu. Tarjo pun menawarkan untuk samaan dengan dia. "Ayo kalau gitu kita samaan." Salah satu gadis itu menolak. "Tunggu, ada 2 temanku lagi mencari bantuan ke penduduk setempat. Kita makan minum dulu, Pak," katanya. Mereka pun duduk-duduk di bawah pohon dan di sana ada beberapa makanan dan minuman. Tarjo pun terhanyut oleh obrolan-obrolan mereka dan menikmati makanan minuman yang ada. Tak berapa lama datanglah kedua temannya yang katanya tadi meminta bantuan penduduk setempat. Tarjo pun segera berdiri dan berkata, "Itu temanmu sudah datang, ayo kita pergi. Nanti busuk buahku ini," katanya. Salah satu yang memakai baju kuning memegang bahunya Tarjo dan berkata, "Tunggu dulu, Pak, nanti sebentar." Tarjo pun berkata, "Nunggu apa lagi, kan sudah ada temanmu lengkap. Ayo kita pergi. Buat apa kita lama-lama di bawah pohon ini?" Tarjo hendak berjalan kembali ke truknya, tapi tangan gadis yang pakai baju kuning itu mencengkeramnya begitu erat. Tarjo pun bertanya, "Apa-apaan kamu ini? Ayo kita pergi." Tarjo berkelit hendak menghindari cengkeramannya, tapi malah kuku gadis itu mencakar punggung dan dadanya, mengoyak bajunya sehingga meninggalkan luka yang tajam di balik baju itu. "Apa-apaan
kalian ini? Tarjo mulai ketakutan. Tapi sebelum Tarjo bertindak, kalian tahu apa yang terjadi? Gadis yang bergaju kuning itu merenggut tubuhnya, lalu membawanya melayang ke atas. Keenam gadis yang lain ikut melayang di sekitarnya. Gadis yang berbaju kuning yang mencengkeram Tarjo itu merenggutnya dan meletakkannya di salah satu ranting. Dengan tetap mencengkeram bahunya memakai kedua tangannya. Tarjo pun baru sadar Eleanors. Muka gadis-gadis itu telah berubah menjadi mengerikan. Tiba-tiba saja gigi-gigi mereka yang rapi dan manis tadi menjadi taring-taring yang mengerikan dan panjang. Tangan-tangan mereka yang lentik berubah menjadi memiliki kuku-kuku yang tajam. Tarjo pun cuma bisa pasrah dan berdoa dalam hati, karena dia tahu bukan manusia yang sedang dia hadapi. Dia terus berdoa sambil memejamkan mata. Masih sama-sama dia dengar tawa mereka sebelum akhirnya pandangannya terasa gelap dan hilang kesadaran. Lalu bagaimana nasib Tarjo? Apakah dia selamat, para Eleanors? Keesokan paginya, Tarjo diturunkan oleh warga setempat karena dia diketemukan berada di salah satu ranting, memeluk ranting dalam kondisi pingsan. Sandi yang sudah berhasil menyusulnya membangunkannya dengan cepat. Kang, bangun Kang! Tarjo yang baru sadar memuntahkan tanah dan daun kering yang ada di mulutnya. Sandi pun meminta tolong warga yang sedang bergerumbul itu untuk memanggilkan Ustadz. Ustadz itu pun datang membawakan air ruqyah dan menceritakan bahwa yang ditemui Tarjo malam itu biasa dipanggil oleh penduduk setempat dengan Dedara Pitu, karena mereka gadis-gadis cantik berjumlah 7. Mereka akan berwujud cantik ketika akan memikat korbannya. Tapi begitu korbannya sudah terpikat, mereka akan berubah menjadi wujud aslinya. Memiliki taring-taring, memiliki wajah yang menyeramkan dan kuku-kuku yang tajam. Begitulah pengalaman Tarjo, para Eleanors. Apakah para Eleanors juga pernah mengalami hal yang serupa? Bertemu dengan penunggu pohon tua? Yuk, share di kolom komentar pengalaman kalian. Kalau suka cerita ini, klik like-nya dan klik tombol subscribe agar kita bisa bercerita lagi kisah yang lain. Salam jumpa di lain waktu, lain kisah para